Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asri Sekar Mawar Firdausi, SMMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelas EMI, saya Dita Dwi Destelia dengan NIM 14 12 40 202 dengan rekan Saya Rauda Sifasriana dengan NIM 14 12 40 214. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Digital terhadap Kesejahteraan Finansial Generasi Z di Era Digital dengan Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi sebagai Mediasi. Baik, saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi saat ini mendorong meningkatnya penggunaan berbagai layanan keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, dan fintech yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Generasi Z menjadi kelompok yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi tersebut karena mereka tumbuh dan berkembang di era digital. Namun, kemudahan akses layanan keuangan ternyata belum tentu menjamin kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik. Saat ini, masih banyak generasi Z yang menghadapi berbagai permasalahan keuangan, seperti perilaku konsumtif, penggunaan pay later secara berlebihan, serta kurangnya perencanaan keuangan untuk masa depan. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada adanya research gap dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu DKK tahun 2022 meneliti hubungan antara literasi keuangan digital dengan perilaku finansial, namun belum menganalisis pengaruhnya terhadap kesejahteraan finansial generasi Z. Selanjutnya, penelitian Putra dan Sembaka tahun 2024 hanya meneliti pengaruh langsung literasi keuangan terhadap kesejahteraan finansial tanpa memasukkan perilaku pengelolaan keuangan pribadi sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan literasi keuangan digital, perilaku pengelolaan keuangan pribadi, dan kesejahteraan finansial generasi Z dalam satu model penelitian. Selanjutnya masuk ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Pertama, apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial generasi Z di era digital? Kedua, apakah perilaku pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial generasi Z di era digital? Ketiga, apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi generasi Z di era digital? Dan keempat, apakah literasi keuangan digital dan perilaku pengelolaan keuangan pribadi secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial generasi Z di era digital? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu pertama untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan digital terhadap kesejahteraan finansial generasi Z. Kedua, pengaruh perilaku pengelolaan keuangan pribadi terhadap kesejahteraan finansial. Ketiga, pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi, serta pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kesejahteraan finansial generasi Z. Selanjutnya, pada bagian landasan teori, terdapat 4 konsep utama dalam penelitian ini. Pertama, literasi keuangan digital menurut Lusardi dan Michelle merupakan kemampuan individu dalam mengelola keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Kedua, perilaku pengelolaan keuangan pribadi menurut Hilgard dan Hogarth merupakan perilaku individu dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan keuangan secara efektif. Ketiga, kesejahteraan finansial menurut Biro Perlindungan Keuangan Konsumen merupakan kondisi ketika individu mampu memenuhi kebutuhan keuangan saat ini, kebutuhan masa depan, dan menghadapi kondisi darurat keuangan. Dan yang terakhir, generasi Z menurut DIMOP merupakan individu yang lahir pada 1997 sampai 2012 dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Johnson DKK tahun 2023, Aulia DKK tahun 2023, Respati DKK tahun 2023, Tia Garajan DKK tahun 2024, dan Kamrudin DKK tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan digital memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan finansial. Selain itu, perilaku keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan financial well-being dan dapat menjadi variabel mediasi dalam hubungan antar variabel penelitian. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan kerangka penelitian yang menjadi dasar hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu literasi keuangan digital sebagai variabel independen, perilaku pengelolaan keuangan pribadi sebagai variabel mediasi, dan kesejahteraan finansial sebagai variabel dependen. Literasi keuangan digital menggambarkan kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi serta layanan keuangan berbasis digital secara efektif. Sementara itu, perilaku pengelolaan keuangan pribadi mencerminkan bagaimana seseorang mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi yang dimiliki. Adapun kesejahteraan finansial menunjukkan kondisi seseorang dalam memenuhi kebutuhan keuangan saat ini maupun di masa depan dengan baik. Pada model penelitian ini terdapat 4 hubungan yang diuji. Pertama, pengaruh langsung literasi keuangan digital terhadap kesejahteraan finansial. Kedua, pengaruh perilaku pengelolaan keuangan pribadi terhadap kesejahteraan finansial. Ketiga, pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Dan yang keempat adalah peran mediasi perilaku pengelolaan keuangan pribadi dalam hubungan antara literasi keuangan digital dan kesejahteraan finansial. Melalui kerangka ini, penelitian ingin mengetahui apakah peningkatan literasi keuangan digital pada generasi Z dapat secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Selanjutnya, berdasarkan kerangka penelitian sebelumnya, terdapat 4 hipotesis yang diajukan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa literasi keuangan digital memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan finansial generasi Z di era digital. Artinya, semakin baik pemahaman seseorang terhadap layanan dan informasi keuangan digital, maka semakin baik pula kondisi kesejahteraan finansialnya. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan finansial. Dan kata lain, individu yang mampu mengelola keuangan mereka dengan bijak cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan sejahtera. Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keuangan digital dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Hipotesis yang keempat menyatakan bahwa perilaku pengelolaan keuangan pribadi berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara literasi keuangan digital dan kesejahteraan finansial. Dengan demikian, literasi keuangan digital tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan finansial, tetapi juga melalui perubahan perilaku dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah generasi Z yang berusia 18 tahun hingga 27 tahun yang merupakan pengguna aktif finansial teknologi di Indonesia. Sampel yang digunakan sejumlah minimal 385 responden yang ditentukan menggunakan pendekatan Cochrane agar hasil penelitian dapat mewakili populasi. Untuk pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Sebelum data dianalisis dilakukan beberapa proses seperti proses validasi instrumen, distribusi kuesioner, pengumpulan data, hingga screening data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert
1 sampai 5 dengan indikator yang digunakan disusun berdasarkan 3 variabel utama, yaitu literasi keuangan digital, perilaku pengelolaan keuangan pribadi, dan kesejahteraan finansial. Selain itu, dilakukan juga pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Smart PLS. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran atau outer model, evaluasi model struktural atau inner model, serta pengujian hipotesis. Melalui tahapan ini dapat diketahui apakah hubungan antar variabel yang diajukan dalam penelitian itu terbukti atau tidak. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian dan yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya literasi keuangan digital dan pengelolaan keuangan pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan finansial generasi Z. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.